warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam kesempatan yang baik ini, kami dari kelas 11 IPSB akan berbagi ilmu tentang jual beli dalam Islam. Tahu gak sih apa itu jual beli? Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Melihat keadaan jual beli pada zaman modern seiring dengan kebutuhan dan tantangan di dalam dunia industri perdagangan, syariat Islam haruslah mampu untuk memberikan solusi terhadap tantangan bagi masa depan. Maka, untuk menanamkan atau membunyikan kaidah-kaidah Islam tersebut tanpa melepaskannya dari kaidah usulnya, diperlukan adanya fikih rasional maupun fikih prioritas yang mengedepankan hal yang terpenting dari yang penting. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Artinya setiap orang Islam mencari rezeki atau mencari nafkah dengan cara jual beli, dengan cara berdagang atau dengan cara yang lainnya. Adapun dasar disyariatkannya jual beli yaitu sebagai berikut. Al-Quran. Di antaranya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan Artinya, dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibnu Rafi. Maksud dari mabrur dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. 2. Ijma. Para ulama setuju atau sependapat bahwa tindakan jual beli diperbolehkan karena setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya masing-masing tanpa dibantu orang lain. Namun demikian, setiap barang yang dibutuhkan orang itu harus ditukar atau diganti dengan barang yang senilai ataupun sesuai. Rukun jual beli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keduanya sudah balik atau penjual dan pembelinya sudah dewasa. Yang kedua, keduanya berakal sehat. Orang yang gila dan orang yang bodoh dan tidak dapat melakukan hitungan, maka tidak sah dalam melaksanakan perjanjian jual beli. Selanjutnya itu bukan pemboros, maksudnya orang tersebut bukan orang yang suka membazirkan barang. Dan yang terakhir suka sama suka, maksudnya itu tidak ada paksaan dari orang lain. Rasulullah bersabda, jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Habban dan Ibnu Majah. Lalu objek jual beli. Yang pertama, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Adapun barang-barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah barang tersebut harus suci. Jadi tidak boleh memperjualbelikan barang yang hukumnya haram. Contohnya adalah jual beli khamr atau minuman keras, jualan babi, berjualan kotoran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, barang yang dijual harus bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi tidak boleh menjualbelikan barang-barang yang nggak ada manfaatnya. Contohnya adalah memperjualbelikan tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya tanpa tujuan yang syar'i dan jelas. Yang ketiga, barang tersebut harus merupakan kepemilikan si penjual. Jadi kita tidak bisa menjual barang milik orang lain ataupun barang titipan milik orang lain. Maka dari itu jika melakukan hal tersebut, maka jual belinya tidak sah. Yang keempat,
barang harus bisa dikuasai oleh pembeli. Jadi penjual dilarang menjual barang-barang yang tidak bisa dikuasai. Contohnya adalah ikan yang masih ada di kolam, kemudian merpati yang masih berkeliaran, kemudian ayam yang masih belum ditangkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air, karena itu di dalamnya terdapat gharar, atau tipu muslihat, atau hal-hal yang masih samar-samar atau belum jelas." Nah, di sini sudah jelas bahwa proses jual beli secara Islam mengharuskan penjual dan pembeli mengetahui secara jelas barang yang ingin dibeli. Penjual harus secara jelas memberitahu kepada pembeli bagaimana bentuk barangnya, jenisnya, timbangannya, ukurannya, ataupun harganya, agar semuanya terjadi kejelasan dan tidak ada kesalahpahaman. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan pula sebagai berikut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gorori, yang artinya Rasulullah telah melarang jual beli lempar-melempar atau mengundi nasib, serta jual beli yang goror atau tipu muslihat, masih samar dan belum jelas. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah alat untuk tukar-menukar barang. Alat tukar-menukar haruslah alat yang memiliki nilai dan diakui secara umum penggunaannya. Ijab dilakukan oleh penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dilakukan dengan kata-kata penyerahan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Jual beli terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli Islam, yaitu jual beli sistem ijon. Maksud dari jual beli sistem ijon adalah jual beli tanaman yang belum kelihatan wujud nyatanya. Seperti contohnya jual beli padi yang masih muda, jual beli mangga yang masih berwujud bunga. Nah, keduanya ini akan merugikan kedua belah pihak. Dan Rasulullah pun bersabda, artinya dari Umar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu atau pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam bab jual beli yang terlarang, dalam syariat Islam salah satunya adalah dilarang menjual belikan barang yang haram. Contohnya adalah menjual belikan hewan yang masih ada di dalam kandungan induknya. Karena hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu sebuah barang haruslah jelas statusnya dan kondisinya. Kalau misalkan kita menjual belikan hewan, anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, maka status hidup matinya, cacat tidaknya, sesuai spesifikasi atau tidak, itu tidak dapat kita lihat, maka sebuah barang tidak memenuhi kaidah Islam, yaitu harus jelas. Hal ini juga didukung oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jual beli barang yang tidak dimilikinya. Maksudnya, jual beli barang yang belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Nah, menurut Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak boleh menjual barang yang tidak dimilikinya. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi ma laisa indaka." Artinya, janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu. C. Jual beli barang yang belum jelas. Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar. Artinya, Nabi SAW telah melarang kita untuk menjual buah-buahan yang belum tampak nyata akan manfaatnya dari muttafaq alaih. Jual beli dalam Islam itu ada beberapa jenis, dan jenis-jenis tersebut dimasukkan ke dalam 3 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu berdasarkan harga perbandingan jual beli. Yang kedua, berdasarkan objek yang diperjualbelikan, dan yang ketiga, berdasarkan waktu penyerahan barang dan jasa.
Jual beli ini terbagi pada 3 jenis, yaitu murabahah, jual beli dengan untung, tauliyah, jual beli dengan harga mudah, dan muwada'ah, jual beli dengan harga rupiah. Berdasarkan objek yang diperjualbelikan, jenis jual beli terbagi menjadi 3 jenis, yaitu muqaddamah, barter, mutlak, dan syarf atau uang. Terakhir, berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana, jual beli terbagi menjadi 4 jenis, yaitu bak, ibi, taman, ajib atau cicil, salam atau pesan, istisna atau pesan, dan istijrat. Di era digital saat ini, aktivitas jual beli sudah tidak lagi diselenggarakan sebagaimana lazimnya, di mana fisik seorang penjual bertemu langsung dengan fisik seorang pembeli. Hadirnya internet mempermudah segala bentuk transaksi, termasuk transaksi jual beli yang sekarang disebut dengan sebutan jual beli online. Nah, kita semua di sini pasti tahu yang namanya marketplace dan e-komersial seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lainnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah jual beli online itu diperbolehkan dalam Islam, sedangkan jual beli online itu tidak terjadi tatap muka antara penjual dan pembeli. Gambar yang diperjualbelikan juga masih berbentuk gambar dan tidak terlihat. Dr. Oni Sahroni dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer membahas ekonomi kekinian, menyebutkan bahwa jualan online diperbolehkan asalkan kriteria kehalalan jelas dan spesifikasi barang jelas. Selain itu, penjual juga harus memberikan hak khiyar atau hak opsi dalam melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dideskripsikan oleh penjual. Kebolehan atas hukum jual beli online didasarkan pada Standar Syariah Internasional AAOIFI dan Fatwa DSN MUI terkait dengan jual beli ijarah serta kaidah-kaidah fikih muamalah terkait lainnya. Islam memberikan banyak kemudahan pada setiap hal yang dilakukan oleh umatnya, terutama dalam hal muamalah. Kekhawatiran akan ketidakjelasan barang yang akan dibeli saat jual beli online harus diatasi dengan memperjelas gambar produk yang ditampilkan dan penjelasan spesifik sedetail mungkin oleh penjual. Bila ada kecacatan pada produk, maka penjual harus menyampaikan hal tersebut kepada pembeli. Islam adalah agama yang memperhatikan perdagangan dengan sangat detail. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan haknya yang sesuai dan mendapatkan penghasilan yang halal dan barokah. Kalau kita cermati dengan seksama, perdagangan Islam sangat relevan dengan perdagangan modern. Bahkan dengan kita mempraktekkan syariat Islam, tidak akan ada lagi penipuan dalam transaksi yang sangat marak terjadi saat ini. Dalam syariat sudah dijelaskan bahwa transaksi online diperbolehkan dengan beberapa syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, sudah mengerti kan? Semoga sedikit ilmu ini dapat bermanfaat sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.